Baik, di sini kami dari kelompok B akan melakukan penugasan untuk modul latihan, lebih tepatnya untuk latihan 10. Kami dari kelompok B, saya sendiri, Arka, yang akan memulai camp kita untuk kali ini. Jadi untuk langkah pertama kita open dulu filenya, ada di CD latihan 10. Ya, ini untuk benda kami. Setelah kita open, langkah pertama kita harus setting WCS terlebih dahulu. Kita akan melakukannya di tab sini, transform, kemudian kita ke dynamic. Nah, dynamic ini kita select entities-nya atau bendanya, kemudian selection. Nah, akan muncul datum WCS yang baru seperti ini atau nomon. Kita akan tempatkan di titik tengah ini ya, di sini. Kita klik, kemudian pastikan parameternya itu di move. Kemudian di sini originnya kita select WCS agar nanti ini menjadi WCS yang baru. Setelah di OK, maka titik tadi akan menjadi WCS yang baru. Nah, tapi ini belum selesai, karena kalau kita ke top land, nah ini topnya masih yang sebelah sini, sedangkan topnya itu harusnya yang sebelah sini. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita harus memutar bendanya. Topnya di sini, terus memutar bendanya. Harusnya tadi sekalian dengan WCS, tapi kita akan lakukan secara terpisah. Kalau kita select bendanya lagi menggunakan cara yang sama, tadi transform, dynamic, kemudian pilih bendanya dan add selection, akan muncul seperti ini lagi. Kita taruh di titik tengahnya lagi. Ya, setelah ditaruh ini, pastikan tadi parameter udah benar, WCS, move. Nah, ini tadi yang harus kita putar yang sebelah sini ya. Kita putar 90 derajat. Klik, maka akan terputar 90 derajat. Kemudian ini kita mau putar 45 derajat. Supaya ini kan kontaknya jadi kayak ini ya, miring 45 derajat, kita akan putar ke sana 44 derajat. Oke, dan ini sudah menjadi posisi yang benar. Kita pastikan lagi originnya WCS, kemudian OK. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyeting WCS yang ada di sini agar dia ada di garis teratas dari atau garis tertinggi dari benda ini, karena kita memulainya dari atas nolnya gitu ya, absolut. Nah, caranya kita ke wireframe terlebih dahulu, kemudian kita ke line endpoints ini ya. Kita create line di sini. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita OK saja. Nah, garis ini akan otomatis terbuat atau dia akan muncul di set yang tadi, yang di titik tengah tadi, yang telah kita set sebelumnya. Nah, ini akan muncul di sini, sedangkan kita akan menaikkannya ke atas sekitar sini ya. Jadi caranya itu kita ke transform, kemudian kita ke project. Nah, kita pilih garisnya, kemudian selection. Nah, di sini di parameternya sini ini ada project itu. Nah, ini kita move aja. Ini kan ada metodenya copy, move, sama join ya. Kalau copy itu nanti dia tercopy ke atas, nah, kita maunya move aja atau dia pindah ke garis ini ya. Nah, ini depth-nya kita samakan dengan garis teratas, yaitu garis yang di atas. Nah, kita pilih sekarang dia sudah menjadi posisinya itu ada di
paling atas dari benda ini. Nah, kita dapatkan di sini nilainya adalah 15,0. Ini kita copy, dari ini kita cancel atau oke, tidak masalah, karena yang kita butuhkan di sini adalah angkanya. Ya, yang kita butuhkan di sini adalah angkanya. Cancel. Sekarang kita akan pindahkan benda ini atau pindahkan WCS ini ke atasnya. Jadi ini sebenarnya yang dipindahkan itu bukan WCS, tapi bendanya kita turunkan sesuai dengan tinggi yang telah kita copykan. Cara bagaimana? Caranya kita ke translate, di sini transform, translate, dan kita klik bendanya, kemudian add selection. Nah, setelah itu kita metodenya move, kita pindahkan dia. Kemudian di sini di deltanya ini kita ubah z-nya sesuai dengan angka yang tadi, 15,0. Nah, itu kita karena ingin menurunkan dia kan, ini kan bendanya nanti bakal turun ya. Nah, ini kan z plus kan ke atas ya. Kalau bawah itu z min. Nah, karena z min jadi di sini kita minus 15,0. Setelah itu kita oke. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu kita ke level. Level ini adalah layer seperti di aplikasi-aplikasi desain, desain grafis gitu yang biasa, atau di AutoCAD juga ada. Nah, ini kita dari level pertama. Di sini kita beri nama saja base. Nah, di base ini kita akan aktifkan semua wireframe yang ada di benda ini. Jadi untuk memproses di CAM kita butuh namanya wireframe untuk keterbacaan dari garis-garis sudut dari benda itu. Cara gimana? Kita ke wireframe, kemudian kita ke ini ya, curve all edge, kita klik, kemudian kita select semua bendanya di blok, pastikan semuanya terpilih mau jadi kuning, kemudian kita end selection. Nah, kalau sudah terpilih semua, sudah kuning semua, kemudian kita masuk ke toleransi. Ini kita buat saja toleransinya 0,001. Kita buat seteliti mungkin. Setelah itu kita oke. Nah, maka di sini kalau kita lihat di base ini sekarang sudah ada 275 entity, yang mana entities ini adalah satu benda kita ini termasuk dengan wireframe-nya. Sekarang benda kita sudah siap untuk diproses di CAM. Baik, untuk selanjutnya setelah kita wireframing seluruh benda ini, kita akan melakukan proses yang pertama, yaitu facing di atas ya. Ini kita buat nama saja proses 1 gitu ya. Proses 1. Nah, di proses 1 ini akan kita lakukan facing. Jadi yang harus kita lakukan adalah ke mesin. Kemudian karena kita melakukan ini di mesin milling, jadi kita pilih yang mill, kemudian default. Nah, setelah itu kita belum bisa melakukan facing sekarang juga karena kita belum menentukan stoknya atau raw materialnya. Pertama kita setting dulu di sini stok setup. Nah, stok setup di sini ada parameter-parameternya untuk kita menentukan raw material. Di sini kita pilih saja all solid agar terbaca sisi terluarnya. Nah, ini setelah kita dekatkan saja 74 itu karena dia nempel banget ya. 74 itu maksudnya di garis bendanya, karena kita akan kasih allowance untuk raw-nya. Di sini 74-nya kita buat saja di 76 ya.
74-nya juga 76. Kemudian di sini Z-nya dia juga berfungsi sebagai railing untuk nanti dicekam, jadi akan kita gunakan di cukup banyak saja di 40. Itu kita oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk stoknya atau raw materialnya bentuknya akan seperti itu. Ya, mungkin di Z terlalu banyak, di Z nya terlalu banyak. Kita tadi 30 jadi 35 cukup. Oke, sepertinya sudah cukup. Untuk railing juga cukup. Jadi ini sudah siap untuk dikerjakan. Sekarang sudah ada stoknya. Nah, kita akan masuk ke proses pertama, yaitu facing. Nah, untuk facing kita harus buat dulu wireframe di luar stoknya ini ya, di atas. Caranya kita ke wireframe, kemudian ke rectangle, diklik saja. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat kotak di luar dari stoknya ini. Kotak mepet di luar stok itu. Nah, ini kalau kita lihat kan, nah tuh, nggak perlu jauh-jauh, cukup di dekatnya aja nggak masalah. Jadi agar membaca stoknya itu. Jadi kan nanti di awal tuh masih raw material, kita mau facing seluruh ini. Nah, agar terbaca raw material kita butuh wireframe dari raw materialnya, karena raw material tidak ada wireframe-nya ya. Seperti di awal kita setting wireframe untuk benda ini, kita harus setting wireframe untuk raw material kalau memang dibutuhkan. Seperti di proses facing ini. Nah, setelah sudah ada wireframe ini, kemudian kita akan lanjut lagi ke proses utamanya, yaitu facingnya. Nah, kita ke toolpad, kemudian di sini sudah ada fitur face. Kita klik. Nah, kemudian metodenya yang chain saja, kemudian diklik di wireframe-nya. Nah, pastikan dia arahnya itu sesuai dengan G41 atau climbing ke arah sana. Kalau climbing ke arah sana, kalau sini G42. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Pertama kita ini sudah tidak perlu. Nah, di sini kita setting toolsnya, kita create saja. Toolsnya kita pakai face mill, kemudian max. Cutting diameternya kita buat seperti di Pak D itu 60. Ini kita buat 70. Ya, cukup. Kemudian kita next. Nah, di sini ada parameternya, bitrate dan spindle speed. Untuk bitrate-nya kita taruh di 100 dan spindle speed-nya kita buat di 700. Seperti yang biasa kita lakukan di bengkel. Kemudian finish. Nah, setelah toolsnya terbuat, di sini sudah bisa dilihat bitrate-nya adalah 100 dan spindle speed-nya adalah 700. Kemudian kita ke holder kita pakai yang mirip sama di bengkel saja. Nah, ini cukup mirip. Kemudian cut parameternya, nah kalau one way itu dia satu arah saja, seperti itu ya. Kita akan pakai yang zigzag, dia kanan kiri seperti ini. Oke, selanjutnya ini stock lift on floor, artinya dia akan menyisakan raw material sekian. Di sini satu nilainya, itu nanti mungkin niatnya untuk finishingnya, tapi karena kita proses facing alias finishing di permukaan, jadi kita nolkan saja atau ditiadakan.
Kemudian untuk depth cut-nya kita tidak perlu pakai depth cut karena kita ini diibaratkan nolnya itu sudah di sini. Jadi kita langsung makan di sisi atas dari nol bendanya, di Z0. Jadi kita tidak pakai kedalaman. Setelah itu kita linking parameternya, kita aktifkan clearance-nya. Clearance ini 50 dari nolnya ini ya. Retriknya cukup di 25, ini cukup. Nah setelah itu ini tidak perlu, ini kita ke plan saja. Di sini pastikan top. Setelah itu kita oke. Nah, maka akan terbentuk toolpad-nya untuk proses spacing kita. Di sini kita coba play ya. Kita di sini verify selected operation. Dan ini pastikan sudah terpilih dulu, atau kita klik ini check all operation untuk memilih semua proses yang telah kita buat. Terus ini verify selected operation, maka dia akan processing NCI data atau simulasinya. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita besarkan. Nah, kita buat di precision saja biar hasilnya lebih halus. Nah, setelah itu kita coba kita ulangi lagi. Ya, dia gerakannya sudah zigzag di Z0. Untuk proses selanjutnya kita akan membuat lubang yang ada di tengah ini. Jadi kita menggunakan area mill. Kemudian di sini akan muncul property shading. Di sini ada machining region. Ini kita pilih metode yang chain saja. Kemudian pilih diameter lubangnya ini. Kemudian kita oke. Nah setelah itu kita preview dulu. Nah ini sudah jelas yang kemakan yang dalam. Kemudian kita oke. Setelah itu kita ke tool. Nah ini tadi sudah saya bikin di belakang kamera. Ini ada flat end mill yang diameternya 6. Oke. Kemudian feed rate-nya coba di 2000 saja. Kemudian spindle speed-nya di 2500. Baik, kemudian finish. Holdernya sudah oke. Ini tidak perlu. Kemudian cut parameter. Ini stock lift on wall-nya di 0 saja. Dinolkan. Kemudian untuk depth of cut-nya maksimal di 0,5 saja. Atau di 0,2. Ya. Kemudian number of cut finish ada di 1 aja, di atas TMS sekali. Trochoidal motion nggak usah. Kemudian transitionnya untuk masuk toolsnya kita pakai entry helix agar dia mutar dulu baru masuk. Kemudian breakthrough kita butuh 1 mili saja sudah cukup. Kemudian linking parameternya clearance-nya diaktifkan. Absolute di 11 sudah cukup. Kemudian untuk retract-nya 6 sudah cukup. Kemudian depth-nya di sini kita ini ya depth-nya. Nah ini cukup. Kemudian ke plan sudah pasti top. Kemudian oke. Nah sini sudah terbuat.
Ya, lubangnya sudah jadi. Kita lanjut ke proses berikutnya. Selanjutnya itu kita pembuatan kontur luar itu menggunakan area min. Kita pilih machining regionnya karena di sini kita udah tadi sebelumnya membuat rectangle, yang kita pakai yaitu rantai di bagian luar. Lalu setelah itu kita oke. Untuk avoidance regionnya kita pilih ini kita okein. Setelah itu kita preview chain. Nah, sudah terlihat konturnya. Kita pilih yang from outside. Kita oke. Kita pakai handle 6 saja. Untuk parameternya kita lihat di sini. Cocok untuk breaktopnya, mungkin kita bisa matiin dulu. Itu untuk depth yang kita pakai karena konturnya sampai bawah, berarti ini untuk depth-nya sampai sini. Lalu untuk top of stocknya kita pilih yang paling atas terlebih dahulu. Pastiin plane-nya top, kita oke. Setelah itu kita review. Untuk kontur bagian luar sudah. Setelah itu kita buat kontur bagian atasnya. Kita menggunakan area mill juga. Kita pilih machining region, terus kita pilih untuk di bagian ininya. Oke, kita view chain, kita pilih stay inside. Setelah itu kita untuk avoidance regionnya kita pilih garis terluar sebagai batasannya. Oke, setelah itu kita review lagi. Nah, itu kita oke. Agar lebih efisien kita menggunakan tool yang tadi, itu flat and mill, terus dekatnya sama, breaktopnya kita matiin, untuk parameternya depth yang digunakan itu ini. Lalu untuk top of stocknya lingkaran terluar yang atas, kita pastiin plane-nya lagi top. Nah, setelah itu kita oke. Setelah itu kita review. Udah oke. Selanjutnya pembuatan kontur di bagian dalam. Tetap yang kita pakai area mill, kita pilih untuk machining regionnya itu yang di bawah ini. Terus setelah itu oke, kita pilih untuk avoidance regionnya, itu garis terluarnya sebagai batasannya. Oke, setelah itu kita pilih from outside view chain. Oke, kita menggunakan tool diameter 5 saja. Atau mungkin kita menggunakan mill, kita buat diameter 4 karena sekaligus
agar jarak di bawahnya aman, tidak nabrak. Kita pilih N4, terus cut parameternya, kita pastikan dahulu untuk linking partnya. Untuk depth-nya kita pilih ini atau boleh ini sebagai batas bawahnya. Lalu untuk top of stocknya kita menggunakan ini. Kita pastikan plan-nya top, kita oke. Setelah itu kita review untuk memastikan sudah aman. Yang itu di bagian atasnya kita sempurnakan. Gunakan area unknown juga untuk machining regionnya, berarti yang kita pilih yang atas. Oke, kita lihat dulu review chain. Mungkin langsung bisa kita oke. Terus menggunakan terempat sekalian, kita ganti-ganti untuk parameternya. Nah, kemudian kita ubah bagian sini untuk top of stocknya di bagian kanan dalam yang atas. Terus kita pastikan plan-nya ada top. Setelah itu kita review. Itu bisa kita review. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pembuatan kontur pocket bagian dalam. Kita menggunakan area mill. Yang kita pilih yaitu garis untuk pocket yang dalamnya. Oke, kita pakai stay inside. Kita preview chain. Kalau udah oke, lalu kita pilih handful. Kita memakai tool yang M4. Terus untuk cut parameternya ini di bagian depth-nya, terus untuk top of stock-nya ini kita pastikan plan-nya top. Jika sudah, kita oke. Lalu mungkin bisa kita review. Nah, kita pastikan dulu semuanya sudah oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan pekerjaan dari teman saya Kentung atau Eldin pilihan Ananta. Baik, sebelum memulai proses, perkenalkan nama saya Rahmat Hamdani, biasa dipanggil Rahmat dengan NIM 032. Baik, proses yang akan saya kerjakan itu proses drilling. Langkah pertama kita fit, terus stop,
supaya lebih jelas mana yang mau di drill. Terus langkah selanjutnya langsung aja ke toolpad, terus ke drill. Kita pilih mana yang mau kita drill. Terjadi salah. Nah, harus sampai kuning ya. Nah, jika sudah seperti ini langsung saja di OK. Kita pilih tool dulu terlebih dahulu, yaitu di create tool. Kita pilih support drill, diameternya cukup 5. Lanjut ke finish langsung. Oke. Ini tidak perlu. Langsung saja ke linking parameter, dimana depth-nya itu start to 10 harusnya. Nah, untuk ini -11 langsung saja. Dan lupa absolute untuk ini dinolkan saja. Dan pastikan flashnya itu top. Jika sudah langsung saja. Oke, kita lihat hasilnya. Saya pindahkan ke isometrik, lalu pick. Oke, di sini terlihat sudah ada bagian dari NC. Baik, langkah selanjutnya yaitu proses drilling, tapi lalu top. Nah, oke, sebelum ini langsung saja kita ke drill. Kita pilih seperti yang kayak tadi, yang mana yang mau dibolongin. Nah, oke, lanjut. Jika sudah seperti ini langsung saja di yes. Kita itu langsung pilih tool lagi. Dengan kita ingin ngebor, maka kita pilihnya itu adalah drill. Langsung saja next. Untuk diameter 6 benar, next. Oke, dan finish. Oke, langsung saja ya, seperti tadi. Ini tidak perlu dibutuhkan, langsung ke linking parameter. Absolute sudah. Bagian atasnya untuk depth-nya itu kita putar dulu karena ingin tembus. Kita harus mengetahui 30, tinggal kita tambahin 35. Oke, langsung saja. Jangan lupa pastikan plan-nya itu top ya. Baik, jika sudah semua sudah siap, oke, kita lihat.
Langsung saja. Baik, kembali lagi bersama saya. Lanjut kita ke proses drilling luar. Sebelum ke proses, perkenalkan, nama saya Rahmat Dani, biasa dipanggil Rahmat dengan NIM 032. Baik, langsung saja ke prosesnya, yaitu sama ya seperti drill dalam, yang dimana kita ke feed lalu ke top, feed lagi. Langsung saja ke drill, kita pilih lubang yang ingin kita potong. Nah, sudah langsung sini, langsung ke sini dan langsung ke sini. Jika sudah, langsung saja yes, langsung saja ke tool drill, kita pilih oke, finish. Langsung saja kita ke linking parameter absolute, oke, ada semua. Langsung saja. Nah, 5. Berarti di sini kita ganti 6. Dah, pastikan plannya top. Lanjut, kita lihat hasilnya. Baik, di sini sudah terlihat ya bekas dari NC drilling. Baik, ke proses selanjutnya, langsung di feed, langsung ke drillnya lagi, kita pilih lagi yang ingin di drill. Oke. Langsung saja kita ke tool, kita cari ya, kan tadi sudah ada flat and mill. Nah, di drill. Oke, benar. Kalau kalian belum tahu, di sini ada create tool tuh untuk mencari tools yang kita butuhkan. Langsung saja, jika sudah, seperti biasa nih diabsolutkan. Sudah, langsung saja balik ya, 20 tambahin 25, 30 deh. Pastikan biar supaya bolong. Top jika sudah, oke.
fit. Langsung saja kita lihat hasil. Oke, di sini sudah ya. Oke. Mungkin seperti itu aja tutorialnya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evalan Sudarwekyo. Saya dari P4 tingkat 2 dengan NIM 01/2021-0013. Baik, di sini saya akan melanjutkan program camp yang sudah dilanjutkan oleh teman-teman saya. Nah, jadi untuk kontur benda ini yang sudah jadi itu kontur bagian atas. Nah, untuk bagian belakangnya belum dibuat ya. Nah, jadi saya akan melanjutkan dengan membuat toolpad bagian belakang ini. Baik, untuk langkah pertama kita harus merubah WCS dari benda ini. Di sini kan WCS-nya berada di atas. Nah, sekarang kita akan pindahkan WCS itu berada di bawah sini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengklik planes, kemudian kita tambahkan planes baru. Kita pilih tanda panah dan pilih from sources. Kita pilih plane yang akan kita jadikan WCS. Nah, di sini sudah terlihat untuk WCS-nya sudah terlihat koordinatnya X, Y, dan Z. Nah, kita harus pastikan bahwa panah-panah ini arahnya itu sama dengan yang di bawah ini. Misal sumbu X dia arahnya ke sumbu X yang sebelah sini, lurusan sebelah sini. Nah, di bawahnya juga X lurusan sebelah sini. Nah, berarti itu sudah sesuai. Kalau belum sesuai, kita bisa ubah di pilih next plane. Nah, kita bisa sesuaikan mana yang bisa sama. Nah, karena seperti ini sudah dirasa sama ya. Untuk sumbu X dari di sini, sumbunya di sini, sumbu Z ke atas kita pilih centang. Nah, kemudian untuk origin WCS nya kita pilih X0 dan Y0. Nah, untuk Z nya karena bendanya disetting memiliki ketebalan 35 mm, kita pilih Z nya di minus 35. Oke, jika sudah ini ya. Nah, ini ya, mohon maaf tadi nah, ini sudah jadi. Nah, mungkin bisa diperhatikan dari kesalahan saya yang tadi itu belum menamai plane ini belakang. Dinamain plane ini belakang. Jadi jika dia belum dinamain, dia akan bernama plane gitu, belum ada nama plane-nya. Jadi dia bakal bernama di plane. Nah, untuk cara menggantinya kita bisa double klik pada plane yang baru kita buat, lalu kita rename dengan nama belakang. Oke, kita ubah dulu GC gantinya.
lalu kita klik isometrik. Nah, dia sudah berada di atas dari workpiece yang kita buat. Baik, bila mana WCS ini sudah diubah di bagian belakang, langkah pertama kita akan melakukan program facing dengan memilih menu area mill, karena di sini jika kita lihat dari samping surface-nya belum sama dengan yang diminta, jadi tebalan bendanya belum sesuai benda yang diminta. Lalu kita akan mengurangi ketebalannya hingga 30 mm. Pada awalnya workpiece ini setebal 35 mm. Nah, lalu kita pilih program yang kita gunakan, yaitu area mill. Kita pilih machining regionnya, kemudian kita pilih from outside, supaya nanti toolnya jika dia melakukan depth tidak mengenai benda kerja. Dan kita pilih OK. Kita pilih tool yang tersedia di sini, sudah disetting dan saya mari itu ada end mill diameter 16, kita pilih end mill diameter 16. Untuk cut parameternya di sini, karena kita akan menggunakan fitur facing lagi, kita sisakan stok lift on floor-nya 0,2 mm. Kemudian untuk exit step over-nya sama, standar 45%. Nah, untuk depth of cut-nya karena dia menggunakan material bata, jadi depth of cut-nya kita besarkan saja menjadi 2 mm. Untuk finish-nya tidak perlu karena nanti akan di facing lagi dengan menggunakan face mill. Kemudian untuk entry metodenya kita menggunakan entry helix dengan radius, karena yang dipakai itu diameter 16, radiusnya kita pilih di radius 8. Nah, untuk entry rate-nya karena dia di luar benda kerja, melakukan depth di luar benda kerja, kita pilih plank rate karena dia akan lebih cepat. Untuk engine parameternya, series-nya kita setting di 50 dan setting use clearance only at the start and end of operation, jadi dia melakukan clearance pada saat mulai dan akhir dari program. Untuk ininya kita pastikan absolute semua dan kita pilih top of stocknya karena dia menggunakan facing, top of stocknya 0 dan depth-nya di dalam 5 mm. Jika sudah, kita klik OK. Bisa dilihat di sini toolnya itu dia melakukan depth di bagian luar, jadi dia tidak akan mengenai benda kerja. Dan kita cek terlebih dahulu keseluruhan bagian ini. Nah, bisa dilihat di sini dia belum sampai kedalaman yang diinginkan karena kita melakukan stok lift on floor-nya 0,2 mm. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menggunakan fitur face. Nah, fitur face ini digunakan untuk facing dengan menggunakan face mill. Kita pilih dan sama seperti tadi pilih entities yang akan kita gunakan. Klik OK. Kemudian di tool kita pilih V40 dan 30 face mill. Sesuaikan parameternya. Nah, jika sudah sesuai, kita lanjutkan lagi ke parameternya. Di sini saya akan memilih one way
Tapi di sini ada beberapa pilihan, ada zigzag, one way, one pass, dynamic. Bisa dipilih sesuai kebutuhan. Tapi di sini saya akan settingnya saja. Step overnya besar tidak apa-apa karena kita hanya kemudian. Nah, untuk depth of bar juga bisa diatur. Ini parameternya samakan seperti ini saja. Clearance 50, clearance only at the start and end of operation, absolute semua. Untuk top of stopnya kita ubah di tadi kan terakhir dia melakukan depth di -5, tapi biar aman kita tetap top of stopnya. Nah, untuk depthnya kita samakan. Ya sudah, klik dengar itu. Nah, dia akan membuat toolkit seperti ini. Kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah jadi untuk program phasing ini. Bisa dilihat ini permukaan kontur yang akan dikerjakan nanti sudah bisa terlihat. Nah, selanjutnya kita akan membuat kontur di bagian dalam sini. Baik, karena sebelumnya kita sudah membuat program untuk phasing, maka akan saya lanjutkan dengan tutorial membuat kontur bagian dalam ini. Nah, untuk membuat kontur bagian dalam ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan fitur kontur dan area main. Tapi di sini saya akan menggunakan area main. Nah, pertama kita pilih dulu measurement regionnya. Dan kita pilih juga untuk evidence selanjutnya. Nah, karena tadi materialnya dia masih menyisakan kotak selebar ini, nah kita harus memperhatikan machining region strateginya dari luar, karena agar tool itu tidak melakukan depth pada benda kerja secara langsung, dia melakukan penurunan Z di luar dari benda kerja. Nah, sudah dipilih, jadi kita masukkan parameternya. Untuk toolnya saya akan menggunakan tool diameter 10. Kemudian untuk cut parameternya kita bangun saja. Untuk step overnya standar 45%. Untuk depth of cut-nya karena kita menggunakan material data, maka depth of cut-nya 2. Entry metodenya sama, tapi karena kita melakukan depth di luar benda kerja, kita menggunakan fit untuk pelang bit rate, pelang rate agar lebih cepat. Dan pilih kita atur dengan parameternya. Sini kita pilih top of stocknya karena sudah di phasing, kita pilih top of stock di sini, dan depthnya pilih sesuai dari kontur yang akan dibuat. Bila sudah, kita cek lebih dahulu ya range-nya, dan sudah sesuai kita delete dulu. Ya, bisa dilihat di sini toolnya melakukan gerakan penurunan set di luar daripada benda kerja.
Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, sudah terbentuk ya untuk kontur bagian luarnya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan membuat lubang di bagian kontur luar ini. Ada 5 lubang yang harus dibuat. Mungkin akan saya lanjutkan di tutorial berikutnya. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan untuk membuat tutorial lubang di bagian atas ini. Ini terdapat 5 lubang yang akan kita buat toolpathnya dengan menggunakan tool 2D area mill. Nah, tapi sebelum itu kita harus cek terlebih dahulu apakah lubang-lubang ini kedalamannya sama, karena toolpath 2D itu membaca Z-nya pada kedalaman yang sama. Nah, untuk cara lihatnya kita bisa klik home dan klik analyze distance. Kita pilih fitur yang akan kita atur. Di sini Z-nya -12. Kita cek lubang di bagian lubang yang besar. Nah, di sini juga untuk lubang yang besar dia kedalamannya 12, berarti kita tidak bisa kita gunakan untuk fitur area mill. Nah, selanjutnya kita klik fitur area mill. Nah, pilih measuring region. Nah, seperti ini. Untuk membuat lubang kita measuring regionnya dari dalam stack insert. Kita pilih stack insert dan kita klik OK. Untuk toolnya karena menggunakan diameternya lumayan besar, dia akan kita gunakan hand mill diameter 10. Stoknya kita masukkan saja. Stop overnya standar 45%. Take offwardnya untuk ini entry feed rate-nya karena dia langsung makan, kita pilih entry feed-nya feed rate. Kemudian untuk ini parameternya sama seperti yang tadi. Untuk top of stocknya kita terlebih dahulu karena sudah di racing. Nah, date-nya ini di sini. Ini terbaca -17. Kalau kita bergerak toolpath. Nah, kemudian akan kita cek ini. Ini sudah terbentuk untuk lubangnya. Selanjutnya kita akan memperbesar lubang di bagian luar sini. Baik, selanjutnya kita akan membuat lubang di bagian contour board di bagian sini. Sama caranya seperti tadi, kita menggunakan fitur area mill. Kita pilih measuring regionnya. Kita preview chain. Jika sudah sesuai kita klik OK. Kemudian untuk toolnya gunakan seperti yang tadi, hand mill diameter 10. Untuk parameternya masih sama seperti yang tadi. Untuk outputnya 2 mili. Klik dan lanjut feed rate.
Untuk parameternya kita ubah sesuai yang tadi. Untuk mempercepat proses stoknya kita pilih di sini, depth-nya kita pilih di dalaman yang diinginkan. Nah, di sini terbaca top of stock minus 15 dan depth-nya minus 21. Jika sudah sesuai, kita klik generator. Dan kita cek. Baik, untuk program NC ini dirasa sudah jadi ya. Kita bisa lihat untuk kontur belakang, depan, dan belakang ini sudah terbentuk semuanya. Mungkin sekian tutorial Instagram dari saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.